Salam. Shalom. Selamat sore ibu-ibu PKP sektor 1 sampai 14 yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah gabungan pada tanggal 3 Juli 2020. Sebelum ibadah dimulai, kami minta ibu-ibu menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB. Tersebar di pulau-pulau bersara indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci Diakonia. Dalam tangga, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja sambut nama luhur budi. Mengambillah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ucapan selamat datang. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Yohanes Suli. Saudara-saudara, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita
Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam Putramu Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anakmu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami, yaitu di dalam ibadah PKP gabungan pada hari ini tanggal 3 Juli 2020. Kami yang akan memuliai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini dari awal hingga selesai, dan layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2, dibaca secara berbalasan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat menyanyi pada PKJ 219 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, maka terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh Ibu Eprina Padang. Kepada Ibu Eprina Padang, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih atas puji-pujian yang telah dipersembahkan oleh Ibu Eprina Padang. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan dan mempersiapkan bacaan kita dengan membuka Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 9. Kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah segala suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami dengar di dalam firman-Mu yang akan kami baca, yang menjadi landasan persekutuan kami, juga menjadi makanan rohani kami, yang olehnya kami dituntun kepada ketaatan dan kesetiaan, agar di dalam sepanjang kehidupan kami akan membela orang yang lemah dan juga akan melakukan kasih dalam sepanjang perjalanan hidup kami, agar melalui kehadiran kami nama-Mu dimuliakan. Bukalah hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus mula yang menerangi hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Allah menyatakan demikian. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak najarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang susah hati. Biarlah minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah matamu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah matamu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada orang tertindas.
dan yang miskin hak mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu-ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dari Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang akan mengangkat tema yaitu belalah mereka yang lemah. Saya ulangi, belalah mereka yang lemah. Yang diambil dari ayat yang ke-9 bahagian A. Ayat yang ke-9 bahagian A. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kitab Amsal penulisnya adalah Salomo, anak Daud, raja Israel yang ketiga. Kitab Amsal yang disebut sebagai kitab yang mengajarkan hikmat. Dan kitab Amsal ini berisi tentang wejangan-wejangan. Amsal atau Salomo yang memberikan wejangan kepada bangsa Israel dan juga kepada semua kelompok umur. Ada wejangan untuk bapak-bapak, ada wejangan untuk ibu-ibu, ada wejangan untuk anak muda, dan ada wejangan untuk anak-anak. Jadi semua umat Tuhan mendapat wejangan atau nasihat-nasihat. Apa isi daripada wejangan itu atau nasihat itu? Isinya adalah supaya setiap orang yang ingin berhasil atau menikmati segala kebaikan dan juga yang bisa menikmati segala kesejahteraan juga kesuksesan, bahwa tidaklah mungkin mereka memperoleh kesuksesan, keberhasilan kalau mengikuti keinginannya sendiri atau mengikuti tentang apa yang ada di dalam hatinya. Karena bagi pikiran manusia sendiri belum tentu akan membawa mereka kepada masa depan, tetapi lebih banyak yang membawa setiap orang kepada malapetaka. Dalam situasi seperti itulah maka Salomo, raja Israel yang ketiga, memandang perlu atau menganggap lebih baik melengkapi bangsa Israel sebagai anak-anaknya, sehingga bangsa Israel sebagai anak-anaknya diberikan wejangan atau nasihat supaya orang yang mengikuti wejangan ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan sekaligus menomorsatukan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan disebut sebagai orang yang berhikmat.
Sehingga kata kunci dari kitab Amsal ini adalah hikmat. Siapa yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan, mereka itulah yang disebut berhikmat. Dan hikmat ini berbeda dengan ilmu pengetahuan, berbeda dengan kepintaran. Walaupun orang itu pintar atau memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, tapi dikatakan belum tentu berhikmat atau belum tentu untuk memiliki ketaatan. Tetapi kalau orang yang berhikmat sudah pasti pintar dan sudah pasti memiliki semuanya, mengapa orang-orang seperti ini, yaitu orang yang berhikmat, bisa melebihi ilmu pengetahuan dan juga melebihi tentang kepintaran? Karena hikmat ini bukanlah berasal dari manusia, tetapi datangnya dari Allah. Dan hikmat ini merupakan suatu berkat tersendiri atau berkat istimewa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga karena imannya dan keyakinannya itu, maka Tuhan itu memberikan berkatnya, dan berkat itu adalah hikmat, dan hikmat ini memiliki segala-galanya. Dan siapa yang memiliki hikmat pasti akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu semua sudah dimiliki oleh orang berhikmat. Sehingga orang yang melakukan hikmat ini dan memiliki hikmat ini, yang merupakan suatu berkat istimewa dari Tuhan yang diberikan kepadanya karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan, maka baik dia maupun orang yang mendengarnya dan orang yang mengikutinya juga akan menikmati berkat Tuhan dan memiliki masa depan. Karena siapa yang taat kepada Tuhan dan memiliki hikmat ini pasti akan melihat masa depan yang indah, tidak akan kocar-kacir dan tidak akan khawatir, karena Allah kekuatannya dan segala sesuatu yang telah dilakukan itu berdasarkan dengan firman Tuhan dan dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan dan takut akan Tuhan. Inilah hikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada orang yang setia. Bacaan kita ini akan memperlihatkan dan menjelaskan ada suatu hikmat atau nasihat-nasihat atau amsal-amsal untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah dimiliki oleh orang-orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan, orang tua dan anak-anak. Karena kebanyakan orang memiliki pemahaman bahwa yang diberikan hikmat oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang tertentu, kepada raja, kepada para pendeta dan juga para diaken dan juga imam dan nabi dan orang-orang khusus. Sedangkan orang-orang lain tidak mendapat hikmat dan tidak diberikan. Nah, inilah yang mempersempit tentang pemahaman tentang hikmat. Padahal hikmat itu tidak dibatasi dan tidak ada hikmat yang khusus, melainkan semua orang itu diberikan oleh hikmat, diberikan Allah dengan hikmat. Tetapi dalam hal ini persoalannya
bahwa ada yang melakukan, tetapi ada juga yang tidak melakukan. Sehingga yang melakukannya dapat menikmati, sehingga dia mengakui tentang apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang masa bodoh, orang yang tidak melakukan, berarti dia tidak bisa membangun masa depannya, tidak bisa membangun masa depan anak-anaknya, cucu-cucunya, baik masa depan dunianya maupun masa depan rohaninya, karena dia berdiam diri. Tapi ibu dari Lemuel, kalau kita memperhatikan ini tentang ibu dari Lemuel ini, yang sebenarnya ini bukanlah orang Israel, melainkan ini adalah orang Mesir atau yang tinggal di Arab Saudi sebelah utara. Tetapi dalam hal inilah bahwa mereka ini adalah keturunan Ismail dan tinggal di Arab Saudi sebelah utara. Tetapi dia juga ingin membangun masa depan anaknya. Pada waktu itu Lemuel sebagai seorang raja masa, yang artinya dia sudah menjadi raja pada waktu itu, dan juga menjadi raja yang besar. Tetapi bagi ibu Lemuel, bahwa sekalau ilmu pengetahuan sudah cukup kepada Lemuel, tetapi ada yang kurang, yaitu tentang mengambil keputusan. Oleh sebab itu ibunya untuk membimbing bahwa perhatikanlah, sebagai seorang raja di antara bangsa itu memang ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah, dan juga ada orang yang bisu, dan ada orang yang bisa berkata-kata. Jadi macam-macam keadaan manusia. Tapi dalam hal ini ibu Lemuel tidak berbicara tentang kekayaan, tidak berbicara tentang kekuatan, tidak berbicara tentang kepintaran. Tetapi ibu Lemuel menanamkan yang mengatakan dalam ayat 9 bahagian A, belalah mereka yang lemah. Jadi ini yang difokuskan, supaya orang yang lemah itu bisa memiliki tentang perlindungan, bisa mendapat hidup yang sama dengan orang-orang lain. Karena orang yang lemah ini macam-macam tentang kelemahannya. Ada orang yang lemah karena orang lain membuat dia lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada juga yang orang yang lemah karena sakit, ada juga orang yang lemah karena kemalasannya. Tapi dalam hal itu, bahwa tugas yang telah diajarkan oleh ibu Lemuel kepada Lemuel ini, supaya dia berpegang kepada keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini orang yang dikatakan atau tidak diketahui dengan jelas apakah Lemuel dan ibunya ini pernah atau menjadi umat yang percaya. Tetapi dalam hal ini, bahwa yang diperlihatkan di sini bahwa Tuhan atau Allah tidak membatasi tentang hikmat itu atau tentang nasihat itu yang hanya kepada orang yang tertentu atau bangsa tertentu, tetapi semua orang dapat diberikan. Dan kemudian juga dalam bacaan ini untuk membuka selubung, supaya jangan memiliki suatu pemahaman yang sempit, bahwa kepada ibu-ibu juga diberikan tentang talenta, diberikan hikmat, dan juga ibu-ibu juga yang akan mewariskan apa harapan ibu-ibu kepada anaknya, apa harapan kepada cucu-cucunya.
Salah satu harapan bagaimana supaya anak itu berhasil, supaya anak itu sukses, supaya anak itu baik. Tetapi dalam hal itu ketika sukses dan juga ketika sudah berhasil, kadang-kadang lupa kepada apa yang sebenarnya. Oleh sebab itu Ibu Lamuel ini menasihati anaknya supaya dia melakukan keadilan dan kebenaran, membela orang yang lemah, dan terutama kepada orang yang bisu. Ada orang yang bisu walaupun orang itu benar memiliki tentang harta itu dan mempunyai sesuatu, tapi karena dia tidak bisa berkata-kata, maka mereka bisa mengambil secara paksa karena tidak ada perlawanan. Tapi bagi Ibu Lamuel, bahwa janganlah engkau merampas, janganlah engkau memberikan dirimu kepada perempuan atau menyerahkan kepada kejahatan, tetapi hiduplah dalam keadilan dan kebenaran, supaya engkau menjadi berkat, supaya engkau membebaskan orang dari penderitaan, supaya engkau menjadi pemimpin yang baik. Ternyata dalam hal ini apa yang disampaikan sangat berharga sekali dan memiliki nilai yang tinggi. Karena hikmat itu, apa yang telah disampaikan ini juga disampaikan kepada ibu-ibu PKP GPIB Menara Kasih, supaya dalam hal ini memberikan wejangan atau nasihat. Salah satunya di dalamnya merupakan suatu pesan supaya melakukan keadilan dan kebenaran. Kita sudah bersusah payah, berjuang dengan sekuat tenaga, menyekolahkan anak-anak, membiayai. Tujuan itu supaya dia bisa untuk memperoleh hidup dan menikmati hidup seperti orang-orang lain. Tetapi persoalannya bagaimana ketika dia berhasil, janganlah lupa kepada Tuhan. Janganlah menginjak-injak hak orang miskin, tetapi harus dia berdiri untuk menegakkan hukum dan juga untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, bahwa tujuan daripada pendidikan itu supaya dia bisa bekerja dengan baik, baik itu di instansi pemerintah, instansi perusahaan, dan juga di mana-mana pun. Tetapi salah satu hal yang harus dipegang tentang keadilan dan kebenaran, supaya mereka ini pun juga yang dibela bisa memuliakan Allah, bisa menikmati yang baik, bisa memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting sekali tugas yang telah diberikan, sehingga sebagai ibu keluarga tidaklah mudah, tetapi selalu mendapat pergumulan dan tantangan karena pembentukan manusia atau anak-anak ada di dalam tangan ibu-ibu. Karena segala nasihat berasal dari ibu-ibu. Bukan berarti bapak-bapak tidak memiliki hak, tetapi yang lebih sering dan lebih dekat adalah ibu-ibu. Dan apa yang telah disampaikan ini tertanam karena ketika menyampaikan disertai dengan kasih dan juga kasih sayang itu, sehingga walaupun tidak keras penyampaiannya, tetapi dengan penuh kelemah lembutan sungguh tertanam, sehingga menjadi modal bagi mereka, bagi anak-anak dalam menghadapi masa depannya. Marilah kita sebagai ibu-ibu GPIB Menara Kasih meniru tentang sikap ibu dari Lamuel ini, yang memberikan bekal kepada Lamuel, juga memberikan bekal kepada anak-anak, dan juga membina dengan baik, baik pembinaan rohani maupun jasmani, dan juga pendidikan dalam mencapai masa depan. Lakukanlah dalam ketaatan dan dalam ketakutan kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati keluarga
Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memimpin masa depan, dan Tuhan juga memimpin persekutuan. Dan di dalam hal ini walaupun menghadapi tentang tantangan dan juga tentang penderitaan berupa COVID-19, tapi hal ini marilah semua persoalan itu kita bawa kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, dan hal itu tidak membuat kita rapuh dalam tidak mendidik anak-anak, tetapi semakin besar tantangan, semakin gembira dan semakin kuat kita dalam Tuhan, dan semakin menanamkan nilai-nilai yang baik, supaya apa yang kita harapkan juga menjadi harapan anak-anak, dan kepada kita diberkati dan diberikan keselamatan. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan dari nyanyian PKJ 277 bait 1 dan bait yang kedua. Berkata-kata mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami tak putus-putusnya menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing kami dalam sepanjang ibadah kami ini, dan mendalami kekayaan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, dalam hati ibu-ibu, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka akan mewariskan dan memberikan wejangan dan nasihat-nasihat kepada anak-anak mereka, sehingga menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara dan bagi persekutuan dan untuk kemuliaan-Mu, ketika mereka tumbuh berdasarkan hikmat dan takut akan Dikau. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada-Mu buat persekutuan PKP GPIB Menara Kasih. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang hadir di dalamnya, Tuhanlah yang memberikan semangat bagi PKP GPIB Menara Kasih, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka makin hari makin semangat dan makin tekun dalam persekutuan dan menyembah serta beribadah kepada-Mu. Berkatilah pengurus PKP GPIB Menara Kasih, mulai dari pengurus inti sampai ke seluruh penanggung jawab di setiap sektor. Pada dasarnya mereka adalah manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan, tapi karena Engkau yang memanggil dan memilih mereka, maka Engkaulah yang akan memberikan hikmat, Engkaulah yang menopang, dan Engkaulah yang memberikan berkat tersendiri, sehingga dan mendorong dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat semakin hari makin semangat, dan buah pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat seluruh anggota PKP GPIB Menara Kasih. Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka, Tuhanlah yang memberkati suami mereka,
dan memberkati anak-anak dan cucu mereka. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan dan usaha. Tuhan juga memberkati tentang pelayanan dan segala sesuatu yang dilakukan, agar mereka boleh memperoleh hasil dengan baik, dan dari tengah-tengah keluarga mereka namamu dimuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat, bagi PKP, jemaat GPIB Menara Kasih yang saat ini memiliki anak untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dan mengalami kendala-kendala. Biarlah Tuhan akan menopang dan berjalan bersama dengan mereka dan menghalau segala gangguan dan kuasa kegelapan, agar perjuangan mereka ini tidak terhambat, tetapi anak mereka semuanya masuk untuk memasuki pendidikan dan mendapat pendidikan yang layak. Jika ada kuasa-kuasa yang lain yang menghambat mereka, dalam kuasa darah Yesus Kristus, enyahkanlah semuanya itu, agar mereka leluasa untuk menyembah dan memuliakan namamu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat GPIB Menara Kasih, bahkan anggota PKP GPIB Menara Kasih yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang berbaring di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala jenis penyakit, dan Tuhan ulurkan tangan-Mu juga bekerja melalui tangan-tangan dokter dan memberkati obat-obatan berikan dokter kepadanya, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan untuk memuliakan namamu. Berkati orang tua yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan fisik juga kekuatan iman di dalam menjalani masa tuanya, dan berkati juga bagi janda duda, anak yatim piatu. Tuhanlah yang menopang dan menyediakan segala kebutuhannya, agar mereka tidak mengalami kesulitan, tetapi hidup dalam sukacita karena Engkau yang memelihara mereka. Bapa Surgawi, yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan karunia yang mereka miliki. Bapa Surgawi, Tuhanlah yang berjalan bersama dengan PKP GPIB Menara Kasih dalam menatap masa depannya, serta menghalau segala kuasa kegelapan dan sakit penyakit, termasuk di dalamnya penyakit corona, dan bentengilah ibu-ibu dan PKP GPIB Menara Kasih beserta dengan keluarganya dari sakit corona, dan singkirkanlah penyakit corona ini sehingga tidak mengganggu aktivitas baik itu peribadahan dan persekutuan, bahkan juga dalam pekerjaan dan usaha lainnya, sehingga dengan berhentinya tentang corona atau COVID ini, maka kami akan kembali untuk menyembah dan memuliakan namamu dan leluasa untuk bersekutu di hadapanmu. Bapa Surgawi, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang berupaya untuk menghentikan penyakit corona. Tuhanlah yang memberikan hikmat agar segala upaya yang dilakukan dapat berhasil karena pertolongan Tuhan. Bahkan juga bagi orang yang kena penyakit corona yang positif, Tuhan akan normalkan, dan juga yang dirawat di rumah sakit Tuhan sembuhkan, dan Tuhan topang agar mereka boleh memperoleh kesembuhan dan mengakui Engkau sebagai Allah sumber segala berkat. Berkati para hamba-hambamu yang ada di GPIB Menara Kasih, para pendeta, penatua dan diaken, pengurus ke-6 pelayanan kategorial. Berkati panitia pembangunan, berikan hikmat dan pekerja-pekerja aula ini, agar mereka boleh menyelesaikan bangunan ini
di dalamnya namamu dimuliakan. Bapa Surgawi, bagi jemaat GBB Menara Kasih yang berulang tahun mulai hari ini sampai akhir pekan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh bersukacita di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita, dengan mengingat firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 dan 25. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sambil kantong diedarkan. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah aku yang kena. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat kepadamu, kami ungkapan syukur ini, terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri bagai Kristus telah berkorban untuk kami. Amin. Shalom, selamat sore pada Bapak Pendeta Yohanes Suli. Selamat sore juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih dari kami pengurus Pelkat PKP Menara Kasih mengucapkan terima kasih. 1. Pada pelayanan firman Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Suli yang sudah memberitakan firman pada sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Ucapan terima kasih yang kedua dari kami pengurus Pelkat Menara Kasih mengucapkan terima kasih untuk
pendamping pelayanan firman sekaligus pembawa liturgos Ibu Budi Astuti dari sektor 7. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Dan ibu-ibu PKP dari sektor 1 hingga sektor 14 yang sudah hadir datang beribadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga. Begitupun juga ucapan terima kasih dari kami untuk pengisi pujian Ibu Elvira Padang yang sudah memberitakan pujiannya untuk kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga. Dan ucapan terima kasih juga dari kami pengurus Pelkat PKP Menara Kasih untuk pemandu lagu Ibu Juli Gerung, organis Ibu Eli Sihaya, multimedia, sound system, dan semua yang terkait pada ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk ibadah selanjutnya di bulan Agustus nanti kita akan beritakan setelah dapat info dari gereja. Terima kasih. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.